Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Depok semuanya? Saya Bunda Eli Farida, istri wali kota dan ketua Dekranasda Kota Depok. Moga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini dalam rangka kabar Bunda, kajian Ramadan bareng Bunda Eli Farida, jatuh atau pas sekali kita pengen tahu dan berkunjung silaturahim kepada Mbak Rosi Rahmadi. Beliau adalah owner dari Gadiza. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik sekali, Bunda. Alhamdulillah, senang sekali. Ada beberapa hal yang tentunya akan kita tanya nanti ya. Kenapa saya tertarik selama ini melihat Gadiza? Tentunya hasil pantauan saya, ini ada banyak hal yang unik-unik di dalamnya. Dan bertepatan 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Semoga Allah memberikan keberkahan, kasih sayang, ampunan, dan kita yang termasuk yang mendapat Lailatul Qadar ya Mbak. Amin. Nah, jadi hari ini kita ingin melihat dari dekat siapa Mbak Rosi dan Gadiza Mansion yang selama ini sudah banyak tentunya orang-orang mengenal Gadiza. Dan buat kami suatu hal yang membanggakan. Beliau adalah orang Depok yang ingin berkiprah dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Depok. Masya Allah. Apa sih yang menggagas awal Mbak bisa ceritakan tentang satu pengalaman-pengalaman unik hingga Gadiza bisa seperti sekarang? Gadiza itu aku mulai tahun 2010, Bunda. 2010. Ya, aku sebetulnya sekolahnya notariat kan. Nah, tapi sama halnya seperti Bunda ya, gimana caranya pengen tetap bermanfaat, tapi anak-anak juga tetap aku yang pegang, tetap aku yang ngurusin gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak buka kantor notaris, tapi aku melakukan sesuatu yang aku suka, tapi juga bisa bermanfaat buat yang lain gitu Bunda, dan bisa mendatangkan keberkahan tidak hanya untukku, tidak hanya untuk orang-orang yang aku sayang dan orang-orang terdekat, tapi bisa dirasakan oleh orang yang bahkan tidak aku kenal sama sekali gitu. Wow, luar biasa ya. Tapi ini jadi unik nih Mbak, bener, saya pikir Mbak tuh memang desainer. Jadi aslinya notaris ya? Iya, aku sekolahnya notariat. Oke. Jadi aku waktu S1-nya ngambil hukum dan S2-nya tuh ngambil notariat. Jadi memang sebetulnya ketika masuk kuliah di awal itu Bunda, aku tuh pengen pindah sekolah, pengen ngambil desain gitu. Cuman aduh ini kayaknya bercanda banget ya, nggak enak menyampaikan ke orang tua gitu. Akhirnya ya udah aku selesaikan. Nah ternyata dengan berjalannya waktu, ini ilmunya unik juga ya, aku suka gitu. Nah dulu tuh pengen ngambil hukum acara, cuman orang tua aku jangan notaris aja deh. Ya udah aku ikutin gitu. Ternyata tidak ada yang salah ya ketika patuh sama orang tua gitu. Dan akhirnya aku justru ketemu yang sesuai dengan passionku juga akhirnya gitu loh Bunda. Seperti itu sih. Oke, luar biasa ya, mampu apa namanya berbelok dari tujuan awal. Tapi ini justru menjadi satu tantangan ya Mbak. Iya. Gitu kan? Nah gimana nih rintisan awal sampai bisa dari seorang notaris katakanlah lari ke desain gitu ya. Terus langkah yang cukup berani gitu, yang diambil, kira-kira apa sih yang mendorong gitu ya? Itu ya Bunda, kalau kita melakukan sesuatu yang memang kita suka, sesuatu yang kita cintai itu jadi kayak nggak ada beban. Dan memang aku suka sekali dunia fashion gitu loh Bunda. Jadi bikin atau melakukan sesuatu tuh jadi enak aja gitu. Dan mungkin itu juga yang akhirnya tuh membawa aku sampai saat ini. Jadi ketika 2010 mulai, justru aku sekolah fashionnya tuh di tahun 2016. Dan itu udah punya anak, terus bolak-balik ke Bandung. Nah pada saat sekolah dan bolak-balik ke Bandung itulah aku dapat inspirasi si Sazia ini Bunda. Jadi di Bandung itu kan masuk ada kelas jam 9, jam 10, kadang-kadang ada yang lebih pagi gitu. Nah aku kan pulang pergi karena punya anak Bunda, kecuali kalau misalnya 2 hari berturut-turut aku nginep di sana. Jadi kalau subuh berangkat dari Depok itu
aku tuh alergi dingin Bunda. Jadi kalau habis mandi terus masuk mobil kan AC nggak enak ya. Kayaknya aku butuh sesuatu deh, butuh jaket yang selalu ada di tasku, nggak bikin aku gendut, bahannya enak, ringan, bisa dilipat kecil, terus selalu ada di tas kalau tiba-tiba angin atau hujan bisa aku pakai kapan aja dan bikin keren gitu Bunda, nggak mau bikin gendut gitu. Jadi carilah aku bahan tipis, terus aku desain sedemikian rupa dan akhirnya ini tuh jadi andalannya ibu-ibu ketika jemput anak sekolah. Mereka cerita, jadi kalau lagi dasteran aja mau antar anak sekolah tinggal pakai Shazia aja. Dan mereka senengnya karena warnanya lucu-lucu, jadi ada yang punya 2, 3 gitu. Nah ternyata di masa pandemi itu ya salah satu produk yang membantu kita tetap bergerak, tetap berjalan, tetap tumbuh tuh ya alhamdulillah ini gitu Bunda. Jadi dari 2016, nah kemarin memasuki pandemi itu sempet juga Bunda, aku apa ya yang harus aku lakukan gitu, karena udah kebayang bisnis fashion dengan seperti apa gitu ya Bunda. Terus sama suamiku ngobrol, terus Abidian menyampaikan pokoknya tidak ada tim yang akan kita rumahkan, mau penjahit ataupun di kantor, karena itu bukan solusi. Mereka ke kampung juga harus tetap mencari nafkah dan lain-lain. Akhirnya dengan apa namanya, itu yang pegangan kita di awal, pokoknya kita harus tetap bergerak. Jadi Rosi itu masih aktif ke kantor, ke workshop, dan aku prinsipnya ketika aku berharap timku semangat, aku harus semangat duluan gitu. Jadi aku masih tetap ke kantor 2 hari sekali atau ke workshop gitu. Nah butik juga sempat tutup, akhirnya tuh pelan-pelan kita buka lagi karena ternyata memang behaviornya customer Gadisa tuh megang gitu Bunda, megang bahannya apa, terus lihat bahannya bertekstur, cobain gitu. Nah ketika itulah aku setiap ke kantor, setiap keluar rumah ke supermarket ternyata aku pakai jaket ini gitu Bunda. Terus akhirnya aku bikin video, karena kan nggak bisa manggil model juga ya waktu itu, deg-degan gitu. Jadi biasanya tuh nggak pernah foto, malu, nggak pede, nggak pernah bikin video. Tiba-tiba jadi akhirnya model. aku bikin video pakai ini. Aku mau keluar nih, aku merasa aman pakai ini gitu. Terus aku ceritain kelebihan-kelebihan, fitur-fiturnya, anti air. Terus ini juga jadi bahan pelindung gitu. Terus kalau aku ke supermarket pakai ini, semuanya tertutup gitu. Terus diedit sedikit sama tim, diupload, dan stok yang ada tuh langsung habis Bunda, alhamdulillah. Terus kita mau produksi lagi, sempat cari bahan juga sulit karena kan memang pabrik-pabrik juga karyawannya pada berhenti kan Bunda. Sempat sulit juga, tapi akhirnya kita semua karena sudah komitmen, kita terus bergerak, kita terus mencari. Akhirnya alhamdulillah sampai terjual ribuan dan diliput oleh lebih dari 43 media, bahkan media-media besar gitu. Itu yang membuat kita jadi semangat sampai saat ini. Dan akhirnya tidak hanya si Shazia ini juga sih, jadi produk-produk yang lainnya juga ikut gitu. Iya gitu Bunda. Dan salah satunya memang ketika Bunda sering pakai juga sepeda, terus itu banyak yang beli Bunda ketika posting foto Bunda. Makasih loh Bunda udah bantu promo.